bansos, Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan pengawasan, kami nanti Bapak Ibu sekalian, siapa yang Pak Sekjen, Pak Sekjen. Oh, Raiso itu ya nggak sempet, jangan Pak Sekjen. Ini kualan. Siapa? Pak Romal. Nanti kontak personnya Pak Romal kami akan siapkan, jadi kita akan berikan bantuan Januari, Februari, Maret. Ya, ini belum kami memang nunggu ketemu dengan Komisi 8. Kami akan serahkan satu. Nanti tinggal harinya, jadwalnya di mana, kapan, seperti biasa. Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan. Artinya untuk program-program seperti PKH itu apakah artinya harus direkomendasikan kita pindahkan penyalurannya tidak melalui Bank Himbara atau apa, itu kan tergantung dari keputusan politik kita gitu. Ya cuman masalahnya kan kemarin kita hitung, kita butuhnya itu kalau misalkan kita pakai PT Pos itu 1 triliun berapa? 1162. Nah, cuman masalahnya kami nggak ada uang, Pak, kalau segitu. Duduk bersama nggak dengan pihak PT Pos gitu? Kan PT Pos ini Himbara, Pak. Bank penyalurnya? Udah, Pak, kalau tiap bulan kami, Pak. Pak Kepimpinan, saya juga mohon petunjuk karena terus terang berat, Pak. Saya dikomplini terus di bawah, sementara sebetulnya udah ada salurnya dulu. Kenapa saya dituduh marah-marah terus gitu? Gimana, Pak? Udah kita bayar, Pak. Tapi kenyataan di masyarakat nggak terima. Nggak tertransfer, diterima oleh mereka gitu ya? Iya, apalagi yang PKH, Pak. Bisa, Bapak. Iya. Jadi ini usulan kalau PT Pos sekarang kita lagi cari untuk biaya untuk penyaluran ini. Cuman rasanya sulit. Kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230-an. Tapi nanti yang tahap ini bisa kan? Bisa. Gitu, Pak. Ya, kami nggak punya. Kalau mekanisme pembayarannya dari kas negara langsung ke perbankan kan, Bu? Iya. Ke kas negara langsung perbankan. Juga PT Pos juga gitu, dari kas negara langsung, nggak lewat kami sama sekali. Oke. Kami nggak jadi kami dilewati angka aja, Pak. Iya. Nggak supaya clear, Bu? Ya, clear, Pak. Kami juga, saya tuh sampai nggak ingin punya utang budi. Dia mau CSR bantu, saya nggak mau dari bank itu supaya saya nggak punya utang budi gitu, Pak. Jadi kalau saya tegas saya nggak punya beban. Iya. Ya. Oke, masih ada, Bu? Udah ya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ibu Menteri ternyata masih sehat, alhamdulillah, meskipun kerjaannya sangat berat dan saya melihat kegiatan Ibu sangat maraton. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Banyak catatan yang telah saya pelajari dan Ibu paparkan tadi. Pertama, ada 3 bagian dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah kami catat terkait dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kemudian orientasi bansos melalui pemberdayaan, dan yang ketiga terkait dengan masalah peningkatan kapasitas SDM sumber daya manusia dari Kementerian Sosial. Kaitan dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kami jujur merasakan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selalu melakukan perbaikan dari pola penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari PKH, BPNT maupun kemarin BLT BBM dan penyaluran minyak goreng. Tetapi kalau kita melihat kondisi di lapangan dari apa yang kemarin terjadi, terutama pada saat terakhir penyaluran BLT BBM ditambah dengan penyaluran minyak goreng plus ditambah dengan penyaluran untuk PKH dan BPNT, banyak sekali
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya di daerah pemilihan Jawa Barat, tapi mungkin seluruh Indonesia. Dan mungkin ini adalah yang terburuk yang pernah kita rasakan oleh Kementerian Sosial maupun kami yang selaku dari DPR RI yang melakukan pengawasan yang ada di lapangan. Tentu ini juga menjadi catatan penting karena apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, kita ingin coba memperbaiki pola penyaluran dari yang tadinya Himbara melalui PT POS. Dan PT POS pun menurut kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi upaya-upaya yang dilakukan secara struktur, masif dan terkoordinir ini kan dilakukan oleh oknum. Oknum inilah yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Kenapa ditindaklanjuti oleh Kemensos? Kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka hal-hal penyimpangan yang terjadi di beberapa daerah ini akan terjadi di beberapa daerah lainnya. Saya ambil contoh bagaimana di depan mata kami, di depan mata saya, dan saya berterima kasih kepada Kementerian Sosial, Pak Sekretaris Dirjen Dayasos, Pak Beni langsung melakukan asesmen di lapangan dan langsung membuat berita acara dengan aparat kepolisian Polres Kota Cirebon dan melakukan advokasi di lapangan. Ternyata oknum PT POS tersebut juga melakukan penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang ada di lapangan. Bagaimana surat undangan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa dilakukan manipulasi. Nah, artinya upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan baik itu PT POS, Bank Himbara pun masih bisa dilakukan. Nah, artinya buat saya kalau ini tidak dilakukan tindak lanjut yang lebih konkret oleh Kementerian Sosial dalam hal punishment yang lebih jelas, karena hari ini masyarakat di daerah menanyakan di pihak kepolisian Kabupaten Kota Cirebon tidak ada tindak lanjut, apakah ini akan naik di tingkat Bareskrim? Nah, mungkin ini yang harus segera Ibu tindak lanjuti. Kalau ini bisa diangkat dan dikaitkan menjadi tingkat nasional, ini akan menjadi punishment, akan menjadi titik ketakutan untuk oknum-oknum PT POS di tingkat daerah lainnya, agar tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh daerah-daerah seperti hanya yang di Kabupaten Cirebon, misalnya seperti itu.